Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua, nggih. Ada sesuatu yang menarik. Memang itu menjadi sebuah, katakanlah, intuisi politikku ya. Dan ternyata jadi kenyataan. Ini ada unggahan tertulisnya di sini 5 day ago, ya, 5 day ago, 5 hari yang lalu, ya. Sedangkan beritanya itu tanggal 18 kemarin, berarti kan dipotong 1 hari, sekarang kan tanggal 19, berarti kan 4 hari yang lalu. Artinya ketika 4 hari yang lalu aku mengunggah, bisa kalian lihat di playlist yang politik ya, politik embongan ya. Kan ini playlist ini khusus kita berbicara tentang materi-materi politik ya. Itu kan aku mengunggah dengan tajuk Golkar besar ya, sekarang besarnya kemana? Nah, ternyata 4 hari kemudian terjawab, ada sebuah gugatan terhadap ketua partainya. Artinya intuisi politik gue itu terjawab sudah. Mesti ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ya, karena sudah terbukti ya. Kalian bisa lihat di berita-berita online itu ya. Maka tajuk kajian kita kali ini itu aku kasih tajuk itu adalah Erlangga Hartarto digugat koalisi bubar. Ya, Erlangga Hartarto digugat koalisi bubar ya. Sebelum ke sana aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat gue surprise itu ya, prediksi gue kagak sampai 1 minggu, 4 hari terjawab sudah. Ya, gue kasih penjelasan dulu. Ya, Golkar itu partai tua dan partai besar, gitu loh ya. Golkar itu partai tua dan partai besar, ya, dan dikjaya. Kok bisa tiba-tiba seperti apa namanya, daun kulup, orang Jawa bilang ya, daun itu kalau sudah dijadikan kulup itu menjadi layu gitu ya. Kan kita kenapa bisa begini, makanya gue heran kok tiba-tiba berkoalisi gitu ya, mendukung salah satu capres dari partai lain ketuanya itu ya. Oke, jadi gue ulangi lagi supaya lu tahu sejarah semua, terutama anak-anak yang lahir ya di era reformasi. Golkar tuh partai besar ya. Jadi kalau PKB, PAN, Gerindra itu produk ya, produk pasca reformasi. Itu bisa dibilang partai kemarin sore. Partai kemarin sore ya. Ya, kalau dibanding Golkar ya, mungkin Anda bilang PDIP, oh nanti dulu. PDIP pun juga partai baru. Karena harus kita tegas melihat sejarah. Jadi gini, kalau PAN, PKB sudah tahu ya, itu produk ya pasca sesudah reformasi ini ya. PAN, PKB ya. Golkar ini partai tua. Mungkin ada yang tanya, PDIP Gus. Oh, nah ini aku mau ceritakan PDIP sekarang. Ya, apakah dia bisa dibilang partai lama? Kalau menurut gue sih enggak juga. Ya, enggak juga. Jadi dulu itu kan ada 3 partai. Ya, zaman gue dulu itu ada 3 partai cuman. Kalau dibawa ke belakang lagi banyak partai lagi, memang era tahun 50-an itu banyak partai, 60-an itu masih banyak partai. Baru ketika era Orde Baru dibawa ke pemimpinan Pak Harto itu dipadatkan menjadi 3 partai, yaitu PDI, P3 sama Golkar. Nah, P3 itu partai lama, cuman kan dia nggak tahu arahnya mau kemana, kita belum tahu ya, apakah dia masuk koalisi mana, ini masih belum tahu. Jadi itu kita kesampingkan dulu ya, tidak masuk bahasan. Tapi P3 itu termasuk lama. Ya, nah, sekarang kita
cerita tentang PDIP. Dulu itu ya di PDI itu ada ketua umum yang bernama Pak Suryadi. Ya, jadi Suryadi inilah yang mengajak Megawati untuk masuk ke dalam partainya. Jadi itu ada jasa Suryadi. Itu sejarah begitu. Artinya tanpa diajak Suryadi, ya nggak tahu apakah bisa jadi seperti sekarang, ya Suryadi, ya. Dan itu sebetulnya langkah Suryadi aku juga nggak tahu ya, apakah dia mau membangkitkan semangat dari pecinta-pecinta Bung Karno atau apa sehingga putrinya direkrut, aku nggak tahu. Tapi hitungan-hitungan politik, meskipun tetap aja nggak bisa ngalahkan Golkar, itu cukup jitu strateginya Suryadi itu ya, cukup jitu ya. Akhirnya masuklah ya, dan pada waktu itu kampanye kampus ya, kampanye kampus artinya kampanye di dalam kampus itu nggak ada yang berani kampus menerima. Gue masih ingat, makanya surprise juga untuk Muhammadiyah. Ya, Universitas Muhammadiyah Malang saat itu menerima, tapi memang di luar kampus panggungnya ya, di luar kampus, tapi mepet kampus gitu loh ya. Memang agak apa juga ya, agak perlu penjelasan. Memang panggungnya itu tidak di dalam kampus, enggak, tapi mepet kampus gitu ya, mepet kampusnya Universitas Muhammadiyah pada saat itu. Makanya kita kasih surprise sama Universitas Muhammadiyah ya. Pada waktu itu aku masih mahasiswa di Malang, dan Megawati itu dulu kurus gitu ya, kurus tapi berisi ya, kurus, dan sukaannya itu pakai kebaya gitu, dan pendiam, bicara sama wartawan aja nggak pede dulu. Gue tahu banget, nggak pede dulu ya. Terus nggak tahu gimananya ya. Kemudian di bawah kepemimpinan pasca Pak Suryadi itu, aku lupa Budi siapa gitu pemimpinnya ya. Di sanalah mulai terjadi katakanlah ketidakharmonisan gitu ya. Kira-kira begitu loh gampangnya ngomong. Maka saat itulah lahirnya gagasan yang dibidani oleh Megawati tentunya ya, PDIP. Jadi ditambah IP, PDI Perjuangan. Dulu asalnya PDI aja gitu loh ya. Nah, seiring jalannya waktu, akhirnya yang PDI ini induknya asalnya justru kolab. Yang tetap berjaya sampai sekarang ini ya PDIP itu. Nah, kalau di situ kan berarti kan kita tidak bisa bilang bahwa PDIP itu partai lama. Nggak bisa, karena dia lahir dari PDI. Kecuali nanti Golkar. Golkar itu tetap eksis sejak dulu, sejak Orde Baru. Termasuk yang aku bilang tadi, cuman kan tidak kita bicarakan P3. Ya. Jadi kalau ada yang bilang PDIP itu partai tua, Gus. Oh enggak. Dia punya sejarah ya. Kecuali dihitung dari PDI-nya ya. Dan sekarang PDIP berjaya karena kan ya mungkin daya tarik kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang masih punya rasa kultus atau gimana gitulah ya. Bukan rasionalis seperti barat sana ya. Ya, magnet Putri Bung Karno itu sangat kuat. Jadi sosok Bung Karno masih secara marketing masih laku dijual lah. Ya, akhirnya PDI itu kolab, yang nggak salah Budi siapa gitu namanya, aku lupa ya, kolab, dan sekarang berjaya dan besar kan. PDIP itu kan besar sekarang, partai besar ya. Jadi itu supaya kalian tahu ya. Maka dari itu aku katakan ya, Golkar itu partai besar dan tua loh.
Kan termasuk besar juga. Mungkin kalau terbesar enggak ya, tapi kan besar juga. Berapa kursinya di parlemen? Tapi kita besarnya oke lah, kita kesampingkan. Dia partai tua. Itu ya, bukan partai baru-baru ini produk dari apa namanya reformasi, enggak. Dia partai tua, artinya makan asam garam. Gue kan sudah bikin videonya. Partai besar-besarnya di mana sekarang? Karena apa? Kok ketua umumnya bisa begitu? 4 hari kemudian terjawab sudah apa yang gue ramalkan ini. Kayak dukun aja ramal-ramal. Ya, apa yang gue resahkan gitu aja lah ya. Akhirnya menjadi kenyataan 4 hari yang lalu ya. Gue baca dulu ya supaya tidak keliru, karena memang cukup banyak dinamika politik yang terus berjalan. Gue sampai bingung mana yang mau gue komentari. Apalagi yang sedang marak sekarang, NU dan Muhammadiyah sekarang sudah bangkit dari kematian. Nah, besok aku bikinkan videonya kematian apa kan gitu ya. Dan itu alhamdulillah subhanallah ya. Semoga itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Muhammadiyah, NU sekarang bangkit dari kematian gitu ya. Tapi kematian apa, bangkitnya gimana, insya Allah besok. Nggak mungkin aku sampaikan sekarang, nanti jadi nggak terfokus. Oke, jadi gini, di berita itu ya, Erlangga Hartarto sebagai ketua digugat ya, digugat. Makanya tajuk kita, Erlangga Hartarto digugat, koalisi bubar ya. Nanti kita pakai bubar atau ambiar, nanti terserah lah ya, kan sekarang diksi ambiar juga lagi populer gitu ya. Dilaporkanlah ya ketua umumnya itu kepada Dewan Etik. Dewan Etik itu adalah sebuah lembaga dalam tubuh Golkar yang mengatasi pelanggaran-pelanggaran etika politik, kira-kira begitulah ya gampangnya, karena gue juga nggak pernah masuk jadi anggota mereka ya. Dan pelanggaran itu dinyatakan oleh mereka yang melaporkan pelanggaran, bukan pelanggaran kelas nyamuk, pelanggaran berat ya, pelanggaran berat ya, dan sudah dilaporkan di Dewan Etik ya. Apa sih yang dilanggar? Nah, ini juga gue baru dapat bocoran. Ternyata ya nah ini supaya nggak salah gue kutip langsung ya. Rapimnas Golkar tanggal 22 Maret 2021 telah memutuskan, ini di Rapimnas loh ya, bukan Rakernas ini. Ini Rapimnas. Telah memutuskan Erlangga Hartarto ketua umum mereka sebagai capres 2024. Nah, itu amanat partai ya. Lah kok tiba-tiba kemarin yang gue sempat heran, makanya gue bikin partai Golkar ini partai besar-besarnya kemana ya. Kok tiba-tiba malah Erlangga Hartarto ya mendukung capres partai lain ya, yaitu Prabowo, partainya Gerindra, yang kita kenal dengan istilah sekarang berkoalisi ya bersama PAN. Kalau PAN kita abaikan dulu ya, PKB ya sudahlah kita abaikan. Golkar ini yang menarik, kan ini partai besar ya. Sebagai gue ya, sebagai yang mengikuti perkembangan politik kan heran, kok bisa begitu ya. Jangan-jangan isu ya, kembalikan namanya politik itu mesti ada isu. Isu Pak Lurah ini jangan-jangan bener ini. Ada Pak Lurah yang menjadi sutradaranya koalisi partai-partai yang mendukung Prabowo ya. Cuman kan iya, namanya juga isu, kita mau tanya kepada siapa sebetulnya Pak Lurah ini, kan nggak tahu. Kalau memang Pak Lurah itu ada, itu berarti Pak Lurah itu benar-benar canggih sekali ya. Bagaimana seorang ketua partai sudah dikukuhkan menjadi menjadi capres 2024, dan itu merupakan amanat partai, diabaikan ya, terus mendukung capres dari partai lain. Maka kalau kawan-kawannya di partai nggak terima, lalu diajukan ke Dewan Etik Partai, ya itu saya kira sesuatu yang logis ya, yang logis.
Tetapi yang sangat menarik dari ini semua, ya, mereka sudah sepakat bahwa masalah-masalah ini akan diselesaikan secara internal partai. Artinya mereka sudah punya mekanisme-mekanismenya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di partai. Artinya tidak keluar partai atau tidak menggunakan institusi-institusi ya atau instrumen-instrumen hukum yang itu sifatnya publik, enggak. Ya, inilah canggihnya partai ini ya. Mereka akan selesaikan secara internal, tidak perlu keluar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua canggihnya, ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam partai ini jalan. Meskipun partainya tidak mengatakan demokrasi inilah demokrasi ini, partainya golongan karya, ya. Tapi proses demokrasinya jalan. Karena apa? Karena di sana terjadi demokrasi itu egaliter. Mau ketua partai sekalipun kalau salah ya salah, benar ya benar, itu egaliter. Itu namanya demokrasi. Nggak ada namanya demokrasi kalau sudah tidak egaliter. Oh, dia salah karena ketua umum terus menang wae, nggak boleh. Dan mereka selalu dalam suasana itu, maka kita katakan kita cukup bangga ya dengan Golkar. Tapi jangan salah, lu bilang nanti gue ini juru bicara Golkar. Enggak, gue nggak ada urusan. Gue hanya menganalisa aja, ya. Ya, menganalisa saja. Kita cukup bangga dengan apa yang terjadi di Golkar. Kalau terjadi di partai lain, katakanlah PDIP, ada yang berani menganulir keputusan ketua partainya. Sekalipun itu namanya demokrasi. Nanti kita lihat Ganjar itu sebetulnya pilihan partai atau pilihannya ketua partai. Tapi nantilah itu ya, nanti banyak yang perlu kita komentari. Sementara waktu terbatas, dinamika politik terus berjalan, padahal masih 2004. Ya, oke. Jadi kita bangga ya di Golkar ini demokrasinya jalan. Kan gue udah bilang ini partai pengalaman, partai besar, partai tua, jangan mau diatur-atur ya. Apa ya? Marwah partai itu jangan tercoreng, harga diri partai jangan tercoreng. Walaupun ya kalah misalkan, jagokan capresnya kalah, tapi kan itu tidak melunturkan harga diri. Lah kalau partainya saja sudah kehilangan harga diri, tidak berani mencalonkan pada partai besar, bagaimana konstituennya di bawah? Malas gitu. Ya, oke. Jadi ini kemarin bagus mekanismenya, dan aku lihat juga kan sama petugas Dewan Etiknya sudah disikapi lah, diterima ya laporan itu. Dengan itu tadi ya, mereka tidak akan membawanya keluar ya, karena partai sudah punya instrumen untuk menyelesaikannya. Yang menarik ini ya, memang pernah terjadi rakernas ya, tapi rakernas itu bukan mengambil kebijakan politik baru. Rakernas itu fungsinya mengevaluasi kebijakan politik yang sudah diambil. Jadi kalau berdasarkan rakernas, terus ketua partainya berkoalisi dan mendukung capres, itu tidak benar. Harusnya dibawa dulu ya ke Munaslup lah, kira-kira begitu ya. Terus si ketuanya itu menyerahkan kepada partai, aduh gue nggak sanggup jadi capres atau apalah alasannya. Sekarang di Munaslup itu sekarang kita siapa yang mau diajukan atau kita mau mendukung partai mana, itu penyelesaiannya di Munaslup. Gitu ya. Di Munaslup itu ya. Jadi nggak ucuk-ucuk terus nyalon sana nyalon sini. Yang jadi masalah itu kan tanggung jawab yang diembankan sebagai keputusan partai untuk menjadi capres itu diabaikan, tidak membuat laporan tanggung jawab, ucuk-ucuk mendukung partai lain berikut capresnya. Itu yang jadi masalah ya. Terus yang asik lagi ini ya, meskipun aku lihat itu dengan tegas petugas kode etiknya bilang, enggak, kita nggak bisa ditarget-target karena yang melaporkan minta target 7 hari. Ya, 7 hari harus diselesaikan dan diberhentikan. Coba
ya, diberhentikan dari ketua partai ya. Tapi nantilah kita lihat kan itu nanti seperti sidang-sidang ya, kalau kita lihat sidang itulah ya, ada 2 alat bukti terus dikonfirmasi gimana baiknya ya. Dan yang menarik lagi ya, dari si pelapor itu, apapun yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto itu tidak bisa atas nama partai, tapi itu atas nama pribadi. Nah lo bubar lagi koalisinya, karena sudah dibilang begitu. Ya, apapun yang dilakukan Erlangga itu atas nama pribadi, bukan atas nama partai. Ya memang partainya belum ada munaslup kok, dan dia sendiri dicalonkan sebagai capres kok tiba-tiba mendukung partai lain. Ya, jadi kita lihat aja nanti ya. Kalau misalkan dinamikanya terus bergulir dan tuntutannya dipenuhi, Hartarto atau Erlangga Hartarto benar-benar dicopot, ya kan koalisinya bubar. Karena itu atas nama pribadi. Kalau mau pribadi sih silakan saja Monun, tapi jangan bawa nama partai. Karena belum ada keputusan untuk berkoalisi untuk mendukung capres berapa. Karena apa? Ya kita sendiri punya capres kok gitu. Ya, jadi sesuatu yang menarik ya. Kita sebagai orang yang di luar kekuasaan, di luar partai politik, kita mendapatkan suguhan yang menarik ya. Kita tonton aja sampai di mana nanti sepak terjangnya. Ya, jadi itu yang aku bilang kemarin. Ya, ada suatu keanehan kalau Partai Golkar melakukan koalisi ya, mendukung capres dari partai lain ya, nggak pede gitu loh ya. Harusnya kan fighter. Kalau orang Jawa bilang opo jari, masalah kalah itu opo jari mengko. Apa kata nanti kalah ya nggak masalah, cuman kan marwah partai itu tetap terjaga gitu. Oke. Kita itu yang bisa aku sampaikan dalam analisa politik kita kali ini ya. Tinggal kita tunggu nanti bagaimana kerjanya ya, kerjanya dari Dewan apa namanya ini, Dewan Etik ya, Dewan Etik Partai Golkar. Apakah tuntutannya dari si penuntut itu diterima? Kalau diterima ya hitungan gue bubar tuh ya, nggak tahu. Terus kalau misalkan bubar, Golkar akan kemana ya? Kalau saran gue sih, sebagai partai besar, masalah kalah menang itu urusan berikutnya, tapi emosional konstituen harus dijaga. Ya, lah kalau orang-orang di partainya sendiri sudah ngelukro, bagaimana konstituennya nggak ngelukro gitu. Ya, oke. Pesan aku, kita berposisi sebagai penonton aja. Kita lihat drama-drama politikus kita seperti apa. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Semoga ada manfaat yang bisa kita terima. Matur nuwun, terima kasih.